Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salam sehat selalu. Welcome back to my channel. Ini merupakan seri lanjutan dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai tutorial HTML dan CSS. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian dapat melihat link di deskripsi di bawah video ini. Dan bagi kalian yang sudah menonton, like, share, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita akan langsung mulai saja. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa properti yang terdapat di dalam CSS ya. Kita sudah membahas properti background color, font size, color, width and height, kemudian font family, kemudian kita juga sudah membahas mengenai teks komentar pada CSS, dan kita juga sudah menerapkan CSS ke dalam beberapa elemen. Kemudian kita juga sudah menggunakan elemen class pada CSS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai layout atau tata letak, di mana tata letak sendiri merupakan bagian penting dalam membuat atau mendesain suatu website ya. Layout pada umumnya itu dibagi menjadi 3 bagian ya, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ya. Itu terbagi menjadi header, kemudian ada main ya, dan ada footer ya. Jadi itu dibagi menjadi 3 pada umumnya, header, main, dan footer ya. Nah, untuk mengelompokkan elemen-elemen tersebut tadi, kita akan menggunakan tag yang namanya div ya di HTML ya. Guna dari tag div ini sendiri adalah untuk mengelompokkan elemen tadi ya. Nah, kita akan langsung mulai saja mengetikkan sintaknya. Nah, pada pertemuan video-video sebelumnya kita sudah membuat sebuah folder namanya latihan HTML dan disimpan pada desktop ya. Kita klik latihan HTML. Oke, kita buat new folder atau folder baru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan buat dengan nama pertemuan 3 ya. Oke, kemudian kita langsung ketikkan notepad. Di sini kita akan menggunakan notepad. Nah, kita akan mengetikkan file HTML ya seperti biasa ya, .html ya. Kita akan mulai dengan .type HTML, kemudian kita langsung HTML, kemudian HTML. Nah, kemudian di dalam HTML sendiri itu ada yang namanya head ya. Dan ada yang namanya body. Ingat ya. Nah, di dalam tag head sendiri itu kemarin ada apa masih ingat? Ada yang namanya meta sheet ya. Meta sheet 2 UTF 8. Tutup. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya title ya, tag title. Kita akan beri nama pertemuan kali ini dengan nama layout ya. Terserah kalian. Di sini saya akan buat dengan nama layout ya. Oke, kemudian kita akan buat untuk menghubungkan file CSS dan HTML tadi. Kemudian linknya kita akan membuat file CSS dengan nama stylesheet.css. Nah, kemudian pada tag body ya, seperti yang tadi kita lihat, kita akan membuat tag yang namanya div ya. Tag div pertama kita akan beri nama class, yaitu adalah header. Jangan lupa ditutup ya.
menulisnya jangan terburu-buru, tidak apa-apa, kita tulis pelan-pelan saja, karena nanti kalau kalian terburu-buru nanti kalian akan bingung ya. Oke, sini ada tag div, kita tutup ya, kita tutup tag divnya tadi. Kemudian kita akan buat lagi yang namanya tag div untuk kelas namanya main ya. Main kita tutup. Kemudian kita akan buat lagi kelas div yang namanya adalah footer ya. Sudah kita buat tagnya, ada header, main, dan footer ya. Jadi kita rapikan dulu ya. Ya, menulisnya kalau bisa dirapikan ya. Jadi nanti biar kita tidak bingung ya. Kemudian kita buat teks komentar saja, nanti biar kalau ada apa-apa kita gampang untuk melihatnya. Teks komentar diawali dengan tanda kurung siku buka, kemudian tanda seru, kemudian masih ingat strip, kemudian apa kemarin ini adalah komentarnya apa ya, dan ini adalah tag apa, tag div untuk elemen header. Oke, kita akan tutup. Kemudian pada elemen kelas 3 kita akan buat komentar. Ini adalah tag div elemen main ya. Kemudian kita juga akan buat komentar di sini. Strip. Ini adalah tag div untuk elemen, kita buat ya. Ini adalah tag div untuk elemen footer. Oke, kita tutup. Oke. Nah, di sini kita sudah kelompokkan tadi. Ini untuk header, ini untuk main, dan ini untuk footer ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, kita sudah mengelompokkan ya menjadi beberapa elemen ya. Nah, kemudian seperti yang kalian lihat ya, seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, sebenarnya di struktur header itu sendiri itu dibagi lagi ya, dibagi lagi menjadi beberapa kelompok ya, dengan nama, yaitu untuk logo ya, dan untuk list atau daftar ya. Daftar ini seperti home, profile, contact us, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita akan buat list ya atau daftar, dan sini logo. Nah, logo ini terserah, boleh logo nama kalian atau nama usaha kalian, terserah. Kita akan buat logo di sini. Nah, logonya sendiri untuk saat ini saya akan menggunakan nama saja, belum saya letakkan gambar ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini sudah kita buat ya, sudah kita buat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, di kelas header ini kan dibagi lagi nih. Nah, kita coba ya, di kelas header ini kita bagi div lagi dengan nama kelas apa tadi namanya, header logo ya. Jangan lupa kutip 2 tutup ya. Kemudian saya kasih nama saya saja untuk teksnya, kemudian saya tutup. Nah, kemudian kita akan membuat div lagi dengan nama kelas, itu adalah header list ya. Di sini kita akan membuat header list. Kemudian di header list ini kita tutup dulu. Kemudian di sini akan kita buat untuk listnya ya. Untuk list kita gunakan kemarin UL, coba gunakan UL ya. Kemudian kita tutup UL-nya. Oke. Nah, di sini ya, kita akan buat lagi namanya list ya. List, katakan ini untuk home. Kita
buat lagi list untuk apa? Untuk kontak us, katakan untuk kontak aja. Oke. Baik, nah ini kita sudah buat untuk header ya, ada header logo, kemudian ada header list ya. Header list sendiri kita ada buat ada home, about, dan kontak. Seperti biasa kita file, kita save as. Nah kemudian ini kita simpan di folder yang baru saja kita buat, yaitu di pertemuan ketiga dalam folder latihan HTML. Kita akan buat seperti biasa, kita tuliskan file name-nya index.html. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita jalankan ya. Saya lihat. Ya. Nah di sini saya akan membuka menggunakan Google Chrome ya. Nah, terserah kalian bisa menggunakan browser apa saja. Tapi di sini saya akan membuka menggunakan Chrome saja. Lihat ya, ini sudah tampil, ada logonya, dan di sini ada listnya ya. Ini akan kita rapikan menggunakan CSS. Nah, kemudian kita akan bikin baru file new Windows. Nah, di sini kita akan ketikkan sintak CSS-nya. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Di indeks tadi ya, di index.html tadi kita menuliskan ini di dalam body ya. Nah, jadi bodinya akan kita buat dulu untuk font family-nya. Kita akan masuk ke sini, kemudian kita body, kita tulis body karena sebentar saya misalkan body ya, ada seperti biasa HTML boleh dengan ada kurung awal ya. Kemudian di bodinya sendiri saya akan buat font family-nya ya, jangan lupa titik 2. Kemudian saya akan buat namanya Lucida, titik koma jangan lupa. Terserah kalian kalau ingin membuat font family, kalian boleh menggunakan Arial atau Times New Roman. Di sini saya akan menggunakan Lucida Creative. Kemudian perhatikan ya, saat saya refresh ini masih ada ya. Oke, saya akan menghilangkan tanda bulat ini ya. Saya langsung masuk ke sini. Kita tadi di list ya, di kemudian kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Nah kemudian kita akan menghilangkan tanda bulat tadi ya. Kita gunakan namanya property list style ya. Titik 2 kita hilangkan none ya. Kemudian kita save. Kita save dulu. Nah, kita Ctrl S ya. Kita simpan di pertemuan ketiga ya, di folder HTML, kemudian di folder pertemuan ketiga baru kita buat tadi. Kemudian kita simpan dengan nama seperti yang kita buat di HTML tadi ya, style sheet.css ya. Nah, style sheet ya, style sheet.css ya, kasihkan namanya ya. Oke, kita simpan ya. Sesuaikan dengan nama yang di sini ya. Sesuaikan dengan nama yang kita simpan di sini. Nah, sheet.css kita simpan di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini sudah kita buat. Kemudian kita lihat browsernya, kita refresh. Belum hilang ya. Nah, perhatikan lagi ya. Apa yang salah nih? Kok belum hilang nih? Sebentar. CSS. Oke, di sini list stylenya saya gunakan ya, CSS. Dan saya not. Wah, ini belum hilang ya. List style known. Apakah di sini ada style sheet? Oh, samakan ya namanya. Style sheet. Style sheet. Oke, nama sudah sama ya. Tapi kok dia tidak bisa hilang ya? Nah, kenapa ini? Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Stylenya known ya, seharusnya dia tadi hilang. Nah, coba kita perhatikan di file HTML nya, kita cek di file HTML nya
sudah benar tulisannya tadi. Red style sheet.css harusnya sama ya, harusnya sama. Pada saat kita menyimpan tadi harusnya dia langsung ya. Oh, ini yang salah nih. Perhatikan ya. Oke, ini dapat ya. Save. Pasti. Nah, oke, udah hilang ya. Jadi dalam penulisan harus hati-hati ya. Kurang satu huruf saja atau kurang satu angka saja, maka dia tidak akan jalan. Nah, di sini sudah hilang ya. Di sini sudah hilang untuk listnya ya. Oke. Listnya sudah hilang. Kemudian kita akan mengatur untuk header, kemudian main dan footernya. Oke, kita akan buatkan di sini di file CSS-nya. Kita buat ya, kita buat sama-sama. Kita buat pertama adalah kelas. Ingat, penulisan kelas diawali dengan tanda titik ya. Kita buat kelas header. Bisa. Oke. Kemudian di file header sendiri kita buat ukuran tingginya ya. Katakan di sini saya akan buat ukuran tinggi dari headernya adalah 90 px atau pixel ya satuannya ya. Kemudian background colornya saya buat kita seperti biasa ya. Kita lihat kode warna ya. Di sini kita akan menggunakan warna, katakan ini ya. Nah, 3FC5CC. Oke, 3FC5CC kita buat ya. Diawali dengan pagar ya. Ingat, untuk hexa diawali dengan pagar. 3FC5CC ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita akan memberi ukuran juga untuk kelas name. Kelas name kita akan buat ukuran. Dan kita buat date-nya berapa? Main agak besar ukurannya ya, kita buat katakan 600. Kemudian untuk background colornya kita akan berikan warna ini saja 9F ya, 9F CC3F 9F. Kita buat sama pagar 9F CC 9F CC3F. Jadi koma jangan lupa. Kemudian kita akan beri ukuran lagi dan warna untuk kelas footer. Oke, kita akan kasih ukuran dulu. Mic-nya saya kasih katakan 150 px saja, tidak terlalu besar ya. Kemudian background-nya, colornya di sini saya beri warna. CC813F ya, kita akan buat ya. CC813F ya. Dan kita Ctrl S, kita coba refresh ya. Oke ya. Ini untuk headernya kita ini ya, kita berubah warnanya. Kemudian untuk mainnya juga sudah berubah warnanya, dan untuk footernya sudah berubah warnanya ya. Oke, tapi kenapa kok ini ada garis ini ya? Ini ada seperti ini, ada putih-putih ini. Nah, ini akan kita pelajari nanti ya. Akan kita pelajari nanti, itu yang namanya margin ya. Yang namanya margin akan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Maaf. Jadi itu letaknya adalah di body ya. Akan di sini saya ganti ya. Saya tambahkan margin 0. Lihat ya. Ya, ini menggunakan margin. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan margin dulu ya. Saya hapus saja marginnya. Oke, nah ini sudah kita buat ya, sudah kita ganti warnanya. Nah, kemudian kita akan mengatur
tampilan dari headernya tadi ya. Headernya tadi akan kita atur tampilannya. Baik, kita akan coba atur tampilan headernya. Kita masuk ke style sheet. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwasanya tadi header tadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok lagi ya, 3 elemen yang namanya adalah header logo dan header list ya. Nah, di sini kita akan memperbaiki untuk header logonya ya. Nah, baik, kita akan buat di sini ya, di bawahnya header ya. Kita akan buat namanya adalah header logo ya. Kemudian di sini kita akan buat untuk headernya, kita akan kasih warna. Katakan saya ingin warna putih. Jadi di sini saya akan kasih warna FFF. Nah, dia F semua ya. FFF jadi dapat disingkat jadi FFF karena dia ada 6 digit. Jadi satu digit ini mau pilih 2 FFF karena ini hexa ya. Kemudian saya save. Kemudian saya refresh. Warnanya ya. Kemudian saya akan membuat ukuran untuk logonya sendiri, ukuran tulisannya. Saya akan buat namanya apa kemarin untuk tulisan font size ya. Katakanlah font size saya akan buat menjadi 32 px atau pixel. Kemudian saya refresh. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah warnanya. Oke. Kemudian ini yang belum berubah. Kenapa kok warnanya hanya ini saja yang berubah? Kenapa ini tidak berubah? Karena kita tadi menuliskannya ada header logo ya. Nah, jadi ini bisa kita hapus. Kalau kita ingin warna putih semuanya, kita letakkan ini di header. Letakkan color. Kasih FFF atau S. Kemudian kita refresh. Ya, bisa ya. Nah, semuanya tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Oke. Nah, kita akan atur untuk listnya ini agar tidak menurut ke bawah seperti ini. Dia akan samping ya. Ini home, ini about, kemudian di sini kontak. Kita atur. Nah, kita masuk ke style sheet-nya tadi, CSS-nya. Nah, di listnya tadi ini ada list. Kita gunakan properti yang namanya padding. Kita gunakan properti yang namanya float ya. Float, dia akan menyamping sebelah sana ya, sebelah kiri ya. Kita akan buat float black. Kita koma, kita refresh. Ya, ini ya. Ini dia sudah menyamping ya. Jadi dia ukurannya dia tidak menurun ke bawah lagi, tapi dia sudah menyamping. Dia akan menyusun ini ya. Nah, agar logonya ini tadi ya, bisa di samping ini. Jadi ini bisa digeser di sini. Caranya bagaimana? Masuk lagi ke style sheet. Nah, pada header logo ini kita tambahkan juga yang namanya float ya. Ya, lihat ya. Berada di samping logo ya. Jadi kita berada di samping logo. Kenapa harus dilihat ya? Kenapa harus dilihat logonya? Katakan kita ganti logonya menjadi supportnya kita ganti menjadi right, kan?
akan buat 35 px ya. Kemudian padding right-nya 20 px dan padding bottom-nya 35 px dan padding left-nya 20 px. Jadi kan kalau kita nulis seperti ini kan panjang nih, kita akan buat sintak di CSS-nya. Nah, jadi kita dapat menyingkatnya seperti ini. Nah, buat padding titik 2 35. Nah, 35 ini nanti dia akan otomatis akan mengatur sisi atas dan sisi bawah. Kemudian 20 ini dia akan mengatur sisi kiri dan sisi kanan ya. Beda halnya kalau kita hanya membuat padding 35 px kemudian titik koma. Nah, maka semuanya akan diatur menjadi 35 px atas bawah kiri kanan dia akan diatur menjadi px. Kalau kita menggunakan padding titik 2 35 px lalu kita akhiri, nah dia akan mengatur semua ukuran atas bawah kiri kanannya menjadi 35 px. Kalau kita buat seperti ini dia akan mengatur nih ukuran atas bawahnya adalah 35 px ya, dan ukuran kiri dan kanannya adalah 20 px ya. Jadi itu aturan penulisan padding ya. Kita lanjut lagi. Menambah ukuran ya, menambah ukuran tapi ke dalam ya. Kalau padding itu menambah ukuran tapi ke dalam. Beda halnya margin itu keluar, kalau padding itu ke dalam. Nah, kita akan membuat padding untuk logonya ya. Kita akan atur logonya, paddingnya. Katakan saya akan membuat padding atas bawahnya 30 px, kemudian untuk kiri kanannya saya akan buat katakanlah 20 px ya. Saya save untuk header logo ya. Kita lihat ya apakah berubah header logonya. Lihat. Nah, berubah ya. Nah, dia akan mengatur dari sini ke sini itu 20 px, jarak dari ini ke sini, maksudnya jarak tadi kan nyamping nih. Dari sini ke sini itu adalah 20 px. Kemudian atas bawahnya adalah 30 px. Nah, kemudian kita akan mengatur lagi ini untuk home, about, dan kontak untuk listnya ya. Kita akan berikan padding juga, padding atas bawah, kiri kanan ya. Oke, ini padding. Kemudian kita klik ya, klik. Kita buat padding di sini. Kemudian kita akan buat padding atas bawahnya akan sama 30 px juga. Kemudian kiri kanannya saya akan buat 20 px. Coba ya, coba kita samakan ya ukurannya ya. Kita sudah Ctrl S kemudian kita replace. Oke, lihat ya. Kita akan tampil seperti ini. Tapi kan kurang rapi nih. Kita tambahkan saja. Tambahkan saja padding berarti atas bawahnya kurang rapi ya tadi ya. Kita tambahkan di sini menjadi 40 px. Ctrl S. Dan kita buka browser. Kemudian kita replace. Ya seperti ini ya. Jadi atas bawahnya adalah 30 px. Sorry, atas bawahnya adalah 40 px, kiri kanannya adalah 20 px. Jadi ini untuk mengatur. Tinggal untuk selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Untuk pertemuan ini saya akhiri dulu ya. Nah, kalau kalian suka dengan video ini ya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai main dan footer, dan kita akan memperbaiki elemen pada footer, elemen pada header ya. Kita akan memperbaiki pada header ya. Seharusnya ini kesini ya. Nah, itu akan kita perbaiki. Beda untuk video selanjutnya ya. Kita akan membuat main dan kita akan membuat tampilan di footer ya. Demikian dari saya ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya.